Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang pengelolaan keuangan syariah yang dimana anggota kelompoknya itu terdiri atas yang pertama Sarafia, Siti Suleha, Nurjana Tawakal, Andini Wafid Aziza, Nabila Putri Retisa, Firdayanti, dan Nawal Putri Retisa. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mid test pada mata kuliah manajemen perbankan. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari muamalah. Nah, secara etimologi, muamalah adalah saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal, atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Nah, adapun pengertian muamalah secara terminologi dalam arti luas dan sempit, menurut Muhammad Usman Syubair, di mana pengertian dari muamalah adalah hukum syar'i yang mengatur hukum manusia di bidang harta benda seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, ran, walah, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu contoh dari muamalah, yaitu jual beli. Mengapa jual beli termasuk dalam konsep muamalah? Karena dalam Islam, muamalah merujuk pada kegiatan menukar barang yang memberikan manfaat tertentu. Nah, jual beli adalah salah satu contoh transaksi yang termasuk dalam muamalah, karena dalam kegiatan ini seseorang menukar harta dengan harta lainnya, seperti yang dijelaskan dalam definisi muamalah yang diberikan oleh ulama Islam. Nah, dalam Islam, muamalah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mencapai tujuan penciptaan manusia, seperti menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan, seperti yang merugikan, curang, dan sebagainya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak melibatkan riba, penipuan, atau kondisi yang termasuk dalam konsep muamalah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dan kemaslahatan dalam kehidupan. Nah, ada sebuah contoh kasus di masyarakat. Pas sekarang ini marak yang namanya dengan pesan online. Nah, masyarakat ini ada salah satu masyarakat memesan online pakaian secara online, baik itu di Shopee maupun di Lazada. Nah, masyarakat ini memesan pakaian di Shopee. Nah, yang dilihat di gambar itu ternyata bagus, sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Akan tetapi pada saat barang tersebut sampai di konsumen, nah masyarakat ini atau konsumen ini merasa kecewa karena gambar yang dipesan atau pakaian yang dipesan itu tidak sesuai dengan yang digambar. Maka dari itu jual beli ini tidak termasuk prinsip syariah atau muamalah karena mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu prinsip dasar pada transaksi muamalah atau muamalat memiliki 5 prinsip, yaitu prinsip wadiah. Nah, prinsip wadiah ini merupakan fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syariah dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk al-wadiah yang pada perbankan konvensional disebut dengan giroh. Kemudian prinsip masyarakat. Prinsip masyarakat merupakan tata cara pembagi hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Kemudian bagi hasil dapat terjadi pada lembaga keuangan dengan penyimpanan dana atau lembaga keuangan penerima dana. Kemudian prinsip tijarah seperti lembaga keuangan bank syariah dapat melakukan transaksi jual beli. Bank memilih terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang
barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga yang dibeli, ditambah margin sebagai keuntungannya. Kemudian prinsip al-ajar, seperti bank membeli perlengkapan yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati. Prinsip yang dilakukan adalah sewa murni atau sewa beli. Pada lembaga keuangan konvensional, prinsip ini diterapkan pada leasing atau pembiayaan. Kemudian yang terakhir prinsip al-qadar. Nah, prinsip ini merupakan layanan atau jasa bank non penghimpunan dana dan penyediaan dana. Bentuk produk yang diberikan berupa zakat, infak, dan sedekah. Baik, saya akan serahkan kepada teman saya akan membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama ada titipan atau simpanan atau depositori dalam akad al-wadi'ah. Prinsip ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad wadi'ah merupakan kontrak yang mengacu pada penerimaan sejumlah uang atau aset untuk diamankan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya terdapat dua jenis akad wadi'ah di dalam perbankan syariah, yaitu wadi'ah yad amanah merupakan titipan yang berdasarkan kepercayaan atau amanah, dan wadi'ah yad damanah yaitu titipan yang diterima untuk disimpan. Adapun contoh pada akad al-wadi'ah pada perbankan syariah PT BPRS Mitra Agro Usaha yang telah menerapkan akad wadi'ah yad damana. Dalam hal ini nasabah memberikan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bank, dan bank memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah. Bank juga berfungsi sebagai penerima amanah dan bertanggung jawab atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk memanfaatkan dan menghasilkan keuntungan, tetapi harus membagi hasil dengan nasabah. Dalam praktiknya, PT BPRS Mitra Agro Usaha memberikan bonus nasabah sebagai setiap bulan sebesar 5% dari total simpanan, sesuai dengan kesepakatan awal akad. Yang kedua ada bagi hasil atau profit sharing. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudarabah, al-musara'ah, dan al-musaka. Tetapi yang sering digunakan hanya dua, yaitu al-musyarakah dan al-mudarabah, karena mereka memenuhi syarat-syarat keuangan syariah, berfokus pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama, serta membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal dan peran masing-masing pihak. Yang ketiga ada jual beli. Al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Akad murabahah pada bank syariah adalah sebuah akad jual beli yang dilakukan antara bank sebagai penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dalam transaksi ini, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dengan bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli, sehingga bank mendapatkan keuntungan yang disepakati bersama. Contoh kasus pada akad murabahah pada bank syariah yang sesuai dengan syariat Islam adalah ketika bank syariah membeli sebuah mobil dari pemasok dengan harga 500 juta, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga 550 juta. Dalam transaksi ini, bank syariah tidak hanya menjadi penjual, tetapi juga sebagai penyedia dana untuk membeli mobil yang diinginkan nasabah. Bank syariah membeli mobil dengan harga 500 juta, kemudian menjualnya dengan harga 550 juta, sehingga bank syariah memperoleh keuntungan sebesar 50 juta. Dalam syariat Islam, akad murabahah ini dianggap sah karena bank syariah membeli dan menjual barang dengan harga yang sesuai dengan syariat, serta memperoleh keuntungan yang diperbolehkan dalam transaksi jual beli.
Yang terakhir ada al-ijarah. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, akad ijarah berfungsi sebagai landasan pembiayaan syariah, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak dapat tercapai dengan kesepakatan yang sesuai dengan pemahaman syariah. Akad ini memastikan bahwa nasabah dapat mendapatkan guna atau manfaat dari sebuah kebutuhan seperti kartu syariah tanpa melibatkan unsur riba. Dalam prinsipnya, akad ijarah tidak melibatkan perpindahan kepemilikan atas barang, tetapi hanya sewa yang berlangsung selama jangka waktu tertentu. Setelah masa sewa berakhir, barang dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Materi selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau syirkah sebagai landasan utama dalam menjalankan operasinya. Prinsip ini berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba. Dalam penerapannya, prinsip bagi hasil diwujudkan dalam 4 akad utama. Yang pertama yaitu al-musyarakah. Al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk modal dan manajemen dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, bank bersama dengan pengusaha membuka sebuah perusahaan dagang. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan pengusaha. Yang kedua, al-mudarabah. Al-mudarabah merupakan kerjasama antara investor atau bank dan pengelola atau nasabah, di mana bank menyediakan modal dan pengelola mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, bank memberikan modal kepada seorang pengusaha untuk membuka sebuah restoran. Keuntungan dari restoran tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan pengusaha. Yang ketiga, al-muzara'ah. Al-muzara'ah merupakan kerjasama dalam bidang pertanian, di mana bank memberikan modal dan petani menyediakan lahan serta tenaga kerja. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan petani. Misalnya, bank memberikan modal kepada petani untuk menanam padi. Ketika panen tiba, hasil panen akan dibagi antara bank dan petani sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, al-musakah, yaitu kerjasama dalam usaha kebun, di mana bank memberikan modal dan pemilik lahan menyediakan lahan serta tenaga kerja. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan pemilik lahan. Misalnya, bank memberikan modal untuk penanaman buah-buahan di sebuah kebun. Ketika panen tiba, hasil panen akan dibagi antara bank dan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Setiap akad memiliki tujuan yang sama, yaitu berbagi risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah dalam suatu usaha. Perlu juga dicatat bahwa keempat akad tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda. Pemilihan akad yang tepat untuk suatu transaksi tergantung pada jenis usaha dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Baik, itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sartia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu adalah sebuah badan yang dimana kegiatannya itu bersangkut paut dengan keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Di mana lembaga bank ini terdiri atas dua, yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, di sini saya akan membahas tentang Bank Umum. Nah, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dengan memberikan layanan fungsi perbankan dalam lalu lintas pembayaran. Termasuk Bank Umum dapat melaksanakan kegiatan perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih kepada pengusaha golongan ekonomi rendah dan koperasi guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
sehingga membuat bank umum menjadi lembaga keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonomi serta memiliki keistimewaan yang tidak dapat dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti tabungan dapat diambil dengan cek, memberikan pinjaman jangka pendek, dan menciptakan daya beli. Terdapat juga usaha-usaha yang dilakukan oleh bank umum, yaitu memberi dan menerima pinjaman dari perusahaan lain atau masyarakat, menerima titipan barang-barang berharga, melakukan kegiatan valuta asing, melayani jasa pengiriman antar bank, melakukan giro dan inkaso antar bank, dan boleh mendirikan anak perusahaan untuk asuransi. Adapun fungsi dari bank umum, yang pertama sebagai agen of truth, yang dimana menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perbankan berdasarkan asas kepercayaan, sehingga kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan didasari rasa percaya dari nasabah. Yang kedua yaitu sebagai agen of development, yang dimana berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Yang ketiga yaitu sebagai agen of service, yang dimana memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang dilakukan, maka bank juga turut memberikan jasa pelayanan seperti jasa transfer, jasa kotak pengamanan, jasa penagihan, atau inkaso. Berdasarkan kemampuannya menyediakan jasa kepada masyarakat, jenis bank umum ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bank devisa dan bank non-devisa. Yang dimana bank devisa ini adalah bank yang telah disetujui atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menjalankan kegiatan usaha yaitu valuta asing, sehingga bank devisa ini mempunyai keunggulan yaitu dengan menawarkan produk maupun jasa yang berkaitan dengan mata uang asing. Sedangkan bank non devisa yaitu bank yang belum mempunyai izin menjalankan transaksi sebagai bank devisa. Nah, hal tersebut ini membuat bank non-devisa tidak dapat melakukan kegiatan berkaitan dengan luar negeri. Adapun beberapa contoh dari bank umum yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan banyak lagi jenis-jenis bank yang kita ketahui pada umumnya. Baiklah, materi selanjutnya yakni Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan. Sedangkan kegiatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut. A. Usaha bank pengkreditan rakyat meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberi kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat depositor, dan atau tabungan bank pada bank lain. Kemudian B, bank pengkreditan rakyat yang dilarang. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Kemudian yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas. Baiklah, yang saya jelaskan, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Adalah semua badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas surat berharga,
dan menyalurkan ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya umumnya bergerak pada sektor real atau non-moneter, karena tidak diperkenankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Sumber dana yang diperoleh dari pemodal dan menyalurkan umumnya terkait dengan sektor real. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan bank yang menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat secara langsung, sehingga banyak masyarakat mengatakan bergerak pada sektor keuangan moneter. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia yaitu di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pembiayaan yang meliputi leasing, factoring, consumer financing, dan credit card company. Yang kedua, perasuransian yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, asuransi sosial, dan broker asuransi. Kemudian yang ketiga, perusahaan modal ventura. Yang keempat, dana pensiun. Kelima, pasar modal. Keenam, pegadaian. Dan yang ketujuh, perusahaan penjamin. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.